Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua sobat juang, makasih udah mau klik video ini dan mau bersedia nonton video ini sampai selesai. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah dengar tentang pajak atau warga negara Indonesia itu sendiri wajib bayar pajak. Nah, untuk tahu lebih jelas apa sih itu pajak, apa sih karakteristik pajak, dan yang paling penting adalah apa sih manfaat pajak itu sendiri. Jadi, untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai dari apa itu pajak. Jadi, berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya adalah apa sih karakteristik pajak? Jadi berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak itu yang pertama adalah bersifat memaksa, yang kedua itu adalah pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung. Maksudnya di mana ketika kita sebagai warga negara melakukan pembayaran pajak, maka pajak itu digunakan untuk keperluan negara di mana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya perbaikan jalan, pembangunan pelabuhan, terminal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Lalu selanjutnya apa sih sistem pemungutan pajak? Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu adalah Official Assessment System, di mana ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di mana dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Lalu yang kedua ada Self-Assessment System, di mana ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang dituju untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, untuk fungsi pajak itu ada 2. Yang pertama adalah budgeter, yakni pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah reguler, yakni pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah jenis pajak. Jadi pajak itu ada 2, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pada pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari tingkat 1 atau pajak provinsi maupun daerah, tingkat 2 pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Nah, jadi apa aja sih yang termasuk dalam pajak pusat? Contohnya yang pertama ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada bea materai, penjualan atas barang, dan juga ada pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, untuk pajak daerah, yang pertama ada pajak provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yang kedua ada pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak parkir. Nah, untuk manfaat pajak, yang pertama itu ada alokasi pajak dalam anggaran belanja pemerintah pusat yang meliputi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan alokasi iuran pajak atau dana dalam anggaran belanja pemerintah daerah itu yang pertama ada dana alokasi umum, kedua dana bagi hasil, ketiga dana alokasi khusus non fisik, keempat dana otonomi khusus, yang kelima dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, yang keenam dana insentif per daerah, dan dana desa.
Maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.